Shalom teman-teman, bertemu lagi di workshop Cell Group PDKK Evifani. 17 tahun yang lalu, saat saya baru bergabung dengan Evifani, baru ada satu Cell Group senior. Puji Tuhan sekitar 12-13 tahun yang lalu, Evifani mulai berkembang dan mulai memiliki Cell Group dengan keluarga-keluarga muda. Dan sekarang, kita sudah memiliki 8 Cell Group secara total. Luar biasa. Puji Tuhan itu semua karena kebesaran Tuhan. Dalam menjalankan cell group, ada beberapa hal yang tidak bisa kita hilangkan. Mari kita cek hari ini, teman-teman, apakah sudah bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain apa itu cell group? Apakah setiap kelompok kecil yang diadakan di rumah yang memiliki atau dimulai dengan pujian penyembahan, ada pembahasan firman, ada doa-doanya, bisa disebut dengan cell group. Yang paling gampang untuk diingat bahwa di dalam cell group itu kita tidak ada pengajaran yang satu arah. Dalam cell group kita ada sharing iman, di mana kita membagikan pengalaman rohani kita kepada orang-orang di dalam cell group itu. Jika kita berdoa, kita membaca firman dan memiliki relasi dengan Tuhan, pasti kita punya pengalaman iman yang bisa dibagikan kepada teman-teman di dalam cell group. Jika kita tiba-tiba merasa kayaknya nggak ada yang bisa di-sharingkan, biasa-biasa saja. Mari kita cek, mari kita refleksi bagaimana kehidupan rohani kita akhir-akhir ini. Apakah itu saja tandanya kelompok kecil bisa dibilang cell group? Untuk refresh pemahaman dan pengertian kita akan cell group, silakan subscribe channel PDKK Evifani Sydney. Teman-teman bisa melihat di playlist workshop cell group tentang apa itu sel. Di situ ada di pembahasan yang lalu kita sudah membicarakan sedikit apa itu sel dan tanda sel yang bertumbuh dan sel yang kurang bertumbuh. Resa, saya, dan 3 orang teman dari Perth, dari komunitas kami, yang dulu tahun lalu menulis sebuah buku panduan sel group. Kami berharap pengalaman 25 tahun kami menjalankan sel group bisa kami bagikan pada teman-teman, nggak cuma di dalam komunitas, tapi juga di luar komunitas kami. Buat yang ingin mendapatkan buku ini, bisa menghubungi saya atau bisa memesan lewat website www.keluargakatolik.online/buku. Hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu cara menumbuhkan sel, multiplikasi sebagai bagian penting jika suatu kelompok disebut sel group. Dan juga nanti kita akan ada diskusi kelompok per sel ya. Ketika kita mengamati sebuah sel yang bertumbuh dengan baik dan sehat, biasanya kita akan menemukan 3 unsur yang besar di dalamnya. Yang pertama adalah truth, yang kedua adalah grace, dan yang ketiga time. Apa artinya? Setiap orang Kristiani harus sadar bahwa kita dipanggil untuk hidup benar di hadapan Allah. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan saat kita mengikuti Tuhan. Ada pilihan-pilihan hidup yang harus kita buang. Kita perlu set the standard ya. High standard, God standard, bukan our standard. Sekalipun mungkin terlihat sulit, tapi itu harus menjadi tujuan kita, harus menjadi goal kita yang harus kita coba raih terus-menerus. Waktu mempersiapkan workshop ini, ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana
kita bisa tahu dan yakin bahwa hidup yang kita jalani sudah sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi gimana tahu kalau kita itu udah eh, hidup dalam kebenaran gitu ya? Eh, Teman-teman akan saya ajak untuk merenungkan, terutama di sini semuanya sudah berkeluarga ya, sudah punya pasangan. Em, Bagaimana kita tahu apa kesukaan pasangan kita? Keinginan pasangan kita apa? Bagaimana kita tahu? Tentunya karena kita sudah hidup cukup lama, kita punya hubungan yang intim dengan kita tersebut, lama-kelamaan kita akan tahu kesukaannya, keinginan hatinya, bahkan sebelum pasangan kita mengutarakan, bahkan begitu pula dengan relasi kita bersama Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim, kita berdoa, kita membaca firman, pasti kita akan tahu keinginan hati Tuhan, kebenaran, apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak dan kebenaran yang Dia inginkan. Dan tentunya orang-orang di sekitar kita akan melihat apakah ada perubahan yang nyata dalam karakter kita. Apakah yang dahulu kita suka marah jadi berkurang suka marahnya? Apakah ada kedamaian, ada sukacita di dalam hidup? Orang-orang sekitar kita, pasangan kita, keluarga kita biasanya akan em, menikmati dan melihat hasil dari hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita membaca firman, kita em, pelayanan, kita juga dipanggil untuk jadi good influencer buat orang-orang sekitar kita. Jadi kita nggak cukup untuk hidup benar saja untuk diri kita sendiri, tapi kita diajak untuk mempengaruhi orang-orang sekitar kita dengan kebaikan. Di dalam sel aplikasinya, kita harus saling mendukung untuk hidup kudus. Kalau mungkin sebelum hidup bersama Tuhan, kita hobinya mencari film-film bajakan. Setelah kita tahu kebenaran, kita tidak melakukannya lagi. Bukannya malah memberikan informasi-informasi, sharing informasi pada teman-teman bagaimana cara melakukan kecurangan atau membajak film ya. Juga keberanian untuk menegur dan mengingatkan. Misalnya ada teman sel yang masih belum rutin ke gereja hari Minggu. Kita dengan kasih mengingatkan. Karena Amsal 27 ayat 5 lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kita menegur dengan kasih, kita harus make sure kita melakukannya untuk kebaikan orang yang kita tegur, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih benar, kita lebih hebat, atau untuk menjatuhkan orang tersebut. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan. Kita harus berani minta maaf, bukannya mencari dalih. Ya, sebagai orang Asia mungkin kita sering nggak enak ya untuk menegur, takut merusak relasi, jadi nggak enakan. Matius 18 ayat 15 sampai 16 kita diajak atau diajari bagaimana eh, menegur kalau teman kita atau saudara kita berbuat dosa. Kita harus tegur dia di bawah empat mata dulu. Baru kalau tidak mendengarkan, tidak mempan gitu ya, kita bawa satu dua orang lain. Dan jangan sampai kita tahu kebenaran tapi kita cuek, kita nggak mau peduli, kita tidak mau mengingatkan saudara kita tersebut. Jangan sampai kita em, dimintai pertanggungjawaban seperti di Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau
Di dalam sel ada konflik. Kita juga butuh keberanian untuk menyelesaikan konflik dengan baik, dengan sehat ya, agar relasi boleh terus berlanjut, boleh terus bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih dekat. Jangan malah menghindari atau lari dari konflik. Itu bukan solusi. Unsur yang kedua yang akan kita lihat adalah rahmat, grace. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang kita punya, kita harus ingat. Kita bisa di sini, teman-teman bisa berkumpul di sel masing-masing, bisa pelayanan, bisa hidup sampai hari ini, semua karena rahmat Tuhan. Kita tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena semuanya ini pemberian Allah. Kita sudah berdosa, kita diampuni. Kita tidak layak, tapi kita menerima rahmat itu. Karena itu kita juga perlu bagikan pada teman-teman di sekitar kita. Aplikasinya apa kalau dalam hidup eh, di dalam sel? Hidup berkomunitas, hidup berelasi pasti ada gesekan, ada ketidaksetujuan, ada saling sebel, ya, melukai hati, melukai em, relasi. Mari kita belajar berempati saat em, kita melihat suatu peristiwa. Jangan cuma melihat dari POV-nya kita aja. Kalau kita mengenali situasi orang lain, kita menyadari mereka begini, begitu, melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita akan punya empati, kita bisa membagikan rahmat Allah. Di circle of friend kita pasti ada orang-orang yang sedikit menyebalkan, yang dikasih tahu kayaknya nggak mau dengerin gitu ya. Sangat manusiawi untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk membiarkan orang-orang yang menyebalkan tadi itu pergi. Karena itu solusi yang sangat mudah dan cepat. Tapi karena kita sudah menerima rahmat pengampunan dari Tuhan, kita dipanggil juga untuk menyalurkan rahmat tersebut pada orang-orang yang sulit untuk dicintai. Mari kita bagikan rahmat itu agar mereka juga mengalami indahnya pengampunan. Mari kita doakan mereka agar Tuhan campur tangan, agar Tuhan menjamah dan mengubah hidup mereka. Setiap kali dalam pertemuan sel group, kita juga bisa membagikan rahmat ini dengan mendengarkan sharing teman-teman kita dengan sungguh-sungguh. Pengalaman atau pergumulan hidup yang mungkin berbeda dengan kita. Dengan tidak lecturing, dengan tidak memberikan nasihat yang berlebihan, yang terus komentar-komentar yang um, tidak helpful gitu ya. Kita sudah menyalurkan rahmat Allah tersebut. Kita sadari bahwa pertumbuhan iman kita itu berbeda-beda. Situasi hidup kita berbeda. Cara Tuhan memproses kita juga berbeda. Kalau ada teman-teman yang terluka, mungkin terluka dalam relasi mereka di keluarga, di dalam pekerjaan, atau bahkan di komunitas lamanya. Mari kita bantu mereka mendapat pemulihan. Kita doakan, kita bantu mereka agar mereka merasakan pemulihan dari Allah itu sendiri.
be generous in helping, untuk memberi pengampunan, membagikan kasih, membagikan pengetahuan. Rahmat Allah mengalir saat kita memberi, saat kita helping each other. Teman-teman, siapa di sini yang suka menunggu? Saya rasa tidak ada ya di sini yang suka menunggu. Apalagi kita hidup di zaman yang serba instan. Mie instan, kopi instan, wifi agak lemot sedikit aja kita komplain ya. Kita semuanya mau cepat, cepat, cepat. Tapi teman-teman, waktu itu tidak bisa dihilangkan dalam proses sel yang bertumbuh dengan sehat. Pertumbuhan membutuhkan waktu. Karena menurut Pengkhotbah 3, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Kita butuh waktu untuk saling mengenal satu sama lain di dalam sel. Kita butuh waktu untuk build the trust lewat hal-hal kecil. Karena nggak bisa trust itu terbentuk dari sesuatu yang besar. Relationship tidak bisa terbangun dari satu sisi. Harus ada dua sisi yang saling. Dan itu semuanya membutuhkan waktu. Kalau berbicara tentang pertumbuhan, baik quality dan quantity, saya mau mengambil contoh pertumbuhan dengan asosiasi sesuatu yang hidup, yaitu kita mau pakai contoh tumbuhan ya, pohon. Coba perhatikan teman-teman, apakah ada kira-kira secara sekilas saja, nggak usah research yang mendalam ya, apakah ada tanaman yang pohonnya kuat, akarnya masuk ke dalam tanah dengan kuat gitu ya, yang cuman butuh waktu sebentar untuk mencapai semuanya itu. Biasanya pohon yang kuat, yang punya akar yang besar gitu ya, yang kokoh, batang yang juga teguh, yang punya buah-buah yang lebat dan manis, biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengalami proses semuanya itu. Kalau ada tanaman yang tumbuhnya cepat, biasanya akan gampang dicabut. Karena itu kita mau tanaman kita, benih iman kita, hidup rohani kita, sel kita juga tumbuh dengan kuat, nggak gampang tumbang. Karena itu kita membutuhkan waktu. Pertumbuhan quantity, pertumbuhan quality, semuanya membutuhkan waktu. Percuma kalau sel kelihatannya anggotanya banyak, tapi tidak ada perubahan karakter di dalam hidup para anggotanya. Percuma kalau kualitasnya banyak, bagus, pengetahuan akan iman kekatolikan, firman, tahu hafal firman banyak, ikut pelayanan ini itu. Tapi kalau belum ada grace tadi, juga akan percuma. Jadi both quality and quantity membutuhkan waktu. 25 tahun lebih menjalankan sel, saya menemukan masa-masa yang sulit. Tidak semuanya selalu mudah ya. Um, Pernah ada yang waktu di mana anggotanya pelan sekali pertumbuhannya, nambahnya. Ada di masa di mana anggotanya tidak comfortable dengan karismatik. Ada di mana pertumbuhannya tidak terlihat, sepertinya biasa-biasa aja. Disinilah teman-teman kita dituntut untuk tetap setia, tetap percaya.
sabar, sekalipun apa yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan hati, kerinduan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berproses. Jangan lelah, jangan patah semangat. Juga jangan terburu-buru untuk melihat sesuatu atau menginginkan suatu target tercapai. Kedewasaan tidak pernah datang secara tiba-tiba. Selalu ada proses dan tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jadi kita pun harus punya kerelaan untuk diajar, dididik oleh Tuhan. Kita harus punya kerelaan untuk menunggu dan menjalani proses. Beri waktu untuk kita, untuk teman-teman di sel, untuk sel kita mengalami dan memiliki better relationship bersama Tuhan dan juga sesama. Beri waktu untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya, talentanya, the gift of the Holy Spirit-nya, ya. Beri waktu juga untuk pemulihan kalau kita terluka, teman-teman kita terluka. Beri waktu mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Beri waktu untuk mereka punya rasa percaya satu sama lain ketika kita harus build the trust. Beri waktu kita untuk mengenal diri kita sendiri dan jujur pada diri kita sendiri. Dan beri waktu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Baik rahmat maupun kebenaran, semuanya membutuhkan proses. Dan setiap proses selalu membutuhkan waktu. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk sebuah sel memiliki ketiga unsur yang penting ini? Apakah korselnya? The answer is you, each one of you. Kita seperti kita tuh seperti gardener, teman-teman. Saat kita menanam benih iman kita, gardener itu tidak bisa menyulap benih itu untuk langsung tumbuh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia harus menyirami, memupuk. Dia harus menciptakan lingkungan yang baik agar benih ini mendapat nutrisi yang baik, mendapat air yang cukup, matahari yang cukup, tidak terserang hama, ya, untuk membersihkan tanahnya, lingkungannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol pertumbuhan, tapi kita bisa memfasilitasi pertumbuhan tersebut. Dalam konteks sel, bagaimana menjadi fasilitator pertumbuhan sel? Kita harus pastikan ada keseimbangan antara kebenaran dan rahmat dan waktu. Pastikan sel grup kita tidak cuman hahihi, akrab, seru, saling punya acara-acara yang menarik gitu ya, sharing-sharing pengalaman jalan-jalan. Jadi cuman grace oriented tapi nggak serius belajar firman-Nya, nggak serius ada perubahan karakter di dalam setiap anggotanya. Atau sebaliknya, pastikan sel kita nggak cuman bahas firman, belajar tentang kekatolikan, tapi suka menjudge orang lain, anggota sel lain, atau em, orang-orang di sekitar kita. Kita lack of grace. Kita harus eh, punya wisdom untuk balance antara kebenaran dan rahmat itu tadi. Kita harus meneladan seperti Yesus
saat dia menawarkan rahmat kepada wanita yang didapati bersinah, dia katakan pada orang-orang sekitarnya, siapa yang tidak berdosa, lemparkan batu pertama kali. Dia tawarkan grace dulu, dia tidak menjudge. Tapi dia tidak melewatkan orang wanita ini pergi tanpa mengetahui kebenaran. Sin no more. Ya, jadi selalu offer grace first, but never let the truth pass. Oke, cell group. Jadi teman-teman cell group itu bukan social gathering, ya. Bukan untuk cari teman yang cocok saja, yang seru aja. Jadi kalau nggak cocok, minta pindah gitu ya. Sel tidak bisa pindah seenaknya. Di buku panduan sel group, di bab siklus sel yang hidup, kita membahas tentang tahap belajar, tahap mengasihi, dan tahap berhubungan menjadi bagian dari pertumbuhan sel. Jadi kapan boleh pindah sel? Kita tidak pernah menyarankan adanya pindah sel, ya. Kecuali kalau pindah kota, tidak bisa kembali ke sel grup eh, awal, kita bisa menerima alasan tersebut. Tapi tidak pernah menjadi alasan untuk pindah sel seenaknya. Apalagi kalau pindah selnya karena konflik yang belum diselesaikan dengan baik gitu ya. Kita nggak bisa seperti itu. Lewat sel kita membagikan apa yang kita terima agar orang lain juga bisa merasakan kasih Allah, pengampunan Allah, indahnya hidup bersama Tuhan, ya. Indahnya hidup melayani bersama-sama. Terlebih juga agar kita semakin serupa dengan Yesus. Tentunya tidak mudah, ya. Nggak akan pernah mudah untuk bisa em, berubah seperti karakter Yesus. Tapi mari kita minta Allah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya, untuk mencurahkan the gift of the Holy Spirit yang kita ketahui di Yesaya 11 ayat 2 dan 3, yaitu the gift of wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, fear of God, piety. Ketujuh gift ini, ketujuh karunia ini yang bisa memampukan kita, membantu kita mengubah karakter kita menjadi serupa pada Tuhan. Karena hanya Allah Roh Kudus yang mampu mengubah kita. Shalom saudara-saudariku dalam Kristus. Setelah Puspa membahas bagaimana cara kita bisa menumbuhkan sel, saya akan membahas bagaimana sih caranya kita multiplikasi. Sekilas mungkin ide multiplikasi ini kurang make sense ya. Kenapa sih kalau sel group itu sudah kompak, sudah bertumbuh imannya dan bertumbuh jumlah anggotanya, kenapa sih harus dibelah? Kan bukannya itu malah memecah belah ya. Ini suatu tanggapan umum yang kami dengar. Tapi kenapa multiplikasi itu penting? Kita bisa lihat dari kitab Kisah Para Rasul. Di Kisah 5 ayat 14 ditulis. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa jemaat awal Kristiani ini bertambah? Jawabannya adalah karena adanya evangelisasi. Ya. Kalau kita sebagai orang Katolik memenuhi panggilan kita, yaitu untuk membawa kabar gembira Kristus pada dunia, membawa kebaikan, membawa amal, membawa kesembuhan, em, maka konsekuensi alaminya adalah akan semakin banyak orang yang bergabung dengan kelompok kita. Kenapa? Karena mereka merasakan Kristus dan menemukan Yesus di dalam komunitas ini. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh
melakukan evangelisasi, maka kita harus terbuka supaya tubuh Kristus ini semakin besar dan semakin bertumbuh, supaya semakin banyak orang boleh menikmati kasih Kristus. Em, saya mau kasih satu analogi. Teman-teman, ada nggak yang pernah miara tanaman di pot? Ya, Em, tanaman di pot itu kan kalau bertumbuh dengan sehat, lama-lama kan makin besar. Ya, dan naturally itu akarnya akan semakin memenuhi tanah dan memenuhi pot dan akan ada saatnya pot itu nggak bisa menampung tanaman itu lagi. Jadi eh, teman-teman seharusnya tahu ya kalau kalau kita mau supaya tanaman ini bertumbuh lagi harus dipindahkan, harus ada tanaman yang harus dibelah menjadi dua supaya bisa bertumbuh dan menjadi lebih banyak lagi. Kira-kira cell group juga seperti ini. Kalau kita biarkan em, semakin besar, tidak bermultiplikasi, maka sel itu akibatnya bisa menjadi kurang sehat. Tetapi kalau em, kita multiplikasi, dia akan terus bertumbuh. Oke. Nah, saya mau membagikan beberapa panduan ya, beberapa tips bagaimana kita cara bermultiplikasi sel. Saya dan Puspa sudah pelayanan di em, sel group kira-kira sekitar 25 tahun. Jadi panduan ini berdasarkan pengalaman kami em, di mana berhasil memultiplikasikan sel, tapi ini juga berdasarkan pengalaman kegagalan-kegagalan kami ya. Jadi eh, kami udah ngalamin the good and the bad, maka kami mau men-sharingkan yang baik aja supaya kalau ada saatnya sel bisa bermultiplikasi, semua itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Oke, pertama, apa sih kriterianya? How do we know kalau sel itu sudah siap untuk bermultiplikasi? Nomor satu, sel itu harus dalam keadaan sehat. Nah, saya nggak mau bahas tanda sel yang sehat itu apa, karena kita sudah bahas di workshop sebelumnya. Bisa juga dilihat di dalam buku panduan kami. Di buku juga ada satu tool ya, satu questionnaire di mana kita bisa ngecek gitu, apakah sel kita ini sudah sehat atau enggak. Kriteria yang kedua adalah jumlah anggota. Kalau jumlah anggota ideal di satu cell group itu sekitar 8 sampai 12 orang. Kalau mau dibelah, sebaiknya kita tunggu sampai jumlah anggota komitnya itu dua kali lipatnya, itu sekitar 16 sampai 24 orang. Kenapa anggota yang komit? Ya karena kalau kebanyakan yang nggak komit, meskipun jumlah total anggota selnya banyak, saat dibelah mungkin eh, anggotanya masih terlalu sedikit. Nah, definisi komit ini bisa objektif atau subjektif. Yang objektif ini ya, definisi yang kita pakai adalah secara attendance. Jadi kalau attendance-nya itu 75% ke atas, itu bisa dianggap komit. Eh, Anggota komit definisi subjektifnya bisa juga itu anggota yang berpartisipasi aktif, banyak kontribusi, mau melayani dalam sel, ya, dan they prioritize coming to the cell group. Kriteria ketiga adalah masukan negatif. Mungkin ini terdengar lucu ya, tapi dalam pengalaman kami, kalau kalau sel sudah terlalu besar, biasanya anggota sel itu mulai mengeluh. Jadi ada beberapa keluhan yang paling umum itu selnya jadi terlalu lama ya, karena kan banyak yang sharing, gak cukup waktu, um, juga mungkin sulit mencari tempat, ya kan? Kalau sudah mulai 20-an orang gitu di dalam um, rumah atau apartemen kan mulai mulai very crowded dan nggak nyaman gitu. Um, Satu fenomena ini juga yang lain adalah di mana anggota sel jadi males mencari anggota baru untuk bergabung. Kenapa? Ya karena udah kelamaan, mungkin udah udah sesek gitu ya. Jadi mulai mulai ragu-ragu, mulai takut nih kalau makin tambah banyak anggota selnya makin 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 kacau gitu. Tapi kan ini akibatnya kita em, jadi apa ya? Jadi nggak evangelisasi lagi ya. Jadi kita harus ketua sel harus mendengarkan feedback-feedback seperti ini dari anggotanya. Oke,
Kalau kita sudah memenuhi kriteria ini dan kita siap untuk melakukan multiplikasi, gimana sih apa yang bisa kita lakukan? Oke. Nomor satu yang baik adalah mulailah proses persiapan dengan komunikasi dan diskusi. Sebaiknya Korsel mendiskusikan dengan ketua Korsel, ketua pelayan sel, dan mulai planning ya. Dan mulai berdoa juga, jangan mengandalkan pikiran manusia sendiri ya. Dan kita harus dalam epifani, dalam keputusan membelah harus diambil bersama dengan mempertimbangkan situasi sel ya. Jangan 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 maju sendiri tanpa tanpa konsultasi. Ya. Em, ada beberapa pertimbangan saat kita mulai mempersiapkan ya, mulai memikirkan, oke, kalau ada dua sel, siapa aja yang ke sel A, siapa aja yang ke sel B. Em, ada beberapa hal yang kami encourage teman-teman untuk mempertimbangkan. Yang pertama, eh, pikirkan siapa yang bisa menjadi ketua dan wakil untuk kedua sel yang baru ya. Yang kedua kan sel harus ada praise and worship. Ada nggak pemain musik? Ada nggak yang bisa memimpin pujian ya? Ya, sebaiknya di setiap sel tuh ada yang bisa menggerakkan pujian penyembahan. Lokasi juga penting karena kita tinggal di kota besar, jadi idealnya sih sel akan yang baru dibentuk em, dengan lokasi tempat tinggal yang berdekatan atau paling nggak jangan terlalu jauh ya. Kita juga bisa mempertimbangkan relasi, ya kan? Dalam sel bisa ada siapa yang lebih dekat dengan yang lain gitu. Ini juga baik dipertimbangkan. Yang terakhir, em, seberapa seberapa siap atau gimana tingkat rohani para anggotanya juga ya. Karena kalau kita multiplikasi sel, tujuan kita adalah kedua sel ini saat multiplikasi dua-duanya sehat dan bisa bertumbuh lagi ya. Seperti tanaman juga kalau dibelah kan pasti ada masa-masa adjustment yang agak stres. Kita saat multiplikasi juga seperti itu. Jadi kita mesti make sure proses ini dilakukan dengan baik sehingga kedua sel bisa berdiri tegak dan bertumbuh lagi dengan baik. Oke. Em, Sebaiknya saat membelah, prosesnya juga jangan terlalu lama, karena dalam pengalaman kami ya, kalau terlalu lama, it's dragging on for too much, itu bakal ada masalah-masalah lain. Karena em, ya seperti kita bicarakan tadi ya, kalau emang anggota sudah nggak nyaman, kita biarkan 6, 7, 8, 9, 12 bulan situasinya seperti itu, dalam pengalaman kami bisa bisa ada masalah dan in the past terkadang bisa mulai ada anggota yang keluar ya. Jadi usul kami dalam proses pembelahan kira-kira 3 bulan lah dari masa kita mulai membicarakannya sampai selnya bermultiplikasi. Jangan terlalu lama. Yap. Nah, setelah kita udah ada plan dan sudah disetujui untuk membelah, ketua sel dan wakil harus mensosialisasikan proses multiplikasi ini ya. It's a change ya, dan harus diakui kalau uh, membelah itu it's itu nggak nyaman untuk kebanyakan dari kita. Tetapi kita harus penting uh, mengetahui kenapa alasannya ya. Jadi mungkin bisa ketua sel atau wakil bisa menggunakan analogi yang sudah saya uh, bagikan tadi ya. Ingatkan lagi kalau ini adalah suatu proses alami dalam kehidupan rohani dan dalam kita mengikuti Kristus, dan ini adalah sesuatu yang baik dan buah-buah evangelisasi. Ada baiknya juga hindari kata-kata yang menimbulkan kesan negatif ya. Sometimes kita bilang multiplikasi ini, ya kita kita pecahin sel gitu. Jadi kesannya ada perpecahan, padahal kan enggak ya. Padahal ini suatu multiplying, it's a growth. Ada baiknya juga ketua
sel dan wakil itu um, take time ya, sabar dan juga engage, dengerin feedback kalau anggota sel ada yang concern, ada pertanyaan, jangan asal di dismiss atau jangan dikacangin ya. Dengarkan dan kita bantu, kita proses bersama. Juga make sure kalau untuk kita orang Indonesia itu kita kan nggak selalu mau kasih feedback langsung, apalagi kalau ditanya di grup besar. Jadi mungkin ketua dan wakil bisa bisa reach out satu persatu lewat telepon atau individual um, untuk benar-benar dengerin gitu pikiran pemikiran anggota sel, pendapat mereka tuh gimana ya. Jadi um, lewat proses sosialisasi ini kita berharap ya semua anggota bisa bisa menerima dan bisa bisa mengerti dan mensupport prosesnya. Dan setelah multiplikasi terjadi, jangan ditinggalkan begitu aja. Terutama ketua pelayan sel baiknya memantau, mensupport ketua sel dan wakil yang baru dan mensupport selama 3, 6, 12 bulan ke depan ya. Sometimes ada ada issue, ada challenge atau masalah yang mulai muncul gitu ya, yang kita nggak bisa duga, tapi kita bisa atasi bersama dan saling support. Oke. Nah, setelah sel membelah, nah ini ya, tugas belum selesai ya, karena kan sel terus bertumbuh. Kita harus mulai memikirkan regenerasi. uh, Regenerasi kenapa? Jadi in the future kalau sel semakin bertumbuh lagi, sel itu bisa siap membelah lagi dan bisa bisa kuat. Karena dalam pengalaman kami, salah satu masalah umum dalam komunitas Katolik manapun itu adalah regenerasi. Ya. Banyak grup tuh menjadi kecil dan nggak bertumbuh karena nggak ada proses regenerasi atau persiapan. Jadi yang melayani dia-dia aja, yang punya jabatan dia-dia aja gitu. Dan akibatnya saat dia orang yang aktif ini uh, pindah atau nggak bisa aktif lagi ya nggak ada yang menggantikan gitu. Tapi tubuh Kristus adalah tubuh yang hidup. Oleh sebab itu kita nggak bisa tergantung tokoh-tokoh tertentu saja. Setiap dari kita em, harus bisa step up untuk melayani dan menggantikan fungsi-fungsi pelayanan dan terus menumbuhkan tubuh Kristus. Jadi regenerasi ini sangat penting. Jadi, gimana cara kita regenerasi core cell dan pelayan-pelayan dalam sel? Yang pertama, harus selalu ada mentoring ya. Mentoring ini bisa dilakukan one on one gitu, atau anggota sel yang lebih senior, yang lebih berpengalaman gitu. Lihatlah ada nggak yang em, ada yang tertarik untuk memimpin, ada nggak yang punya bakat leadership gitu. Kita mulai mulai approach, kasih support. Dan yang penting nomor dua adalah kita kasih kesempatan melayani. Ya, kita orang Indonesia kan sopan. Kebanyakan dari kita nggak akan bilang, oh aku mau dong jadi ketua sel atau aku mau mau dong mau ini gitu. Biasanya harus diminta. Jadi ada baiknya ketua sel dan wakil kalau memilih orang untuk melayani, ya kasih kesempatan yang baru. Mungkin nggak semua orang awal-awalnya mau ya, tapi kasihlah kesempatan diajak dan disupport ya. Kalau ada kekhawatiran kan bisa dibantu. Tapi ini adalah lewat dikasih kesempatan melayani di sel ini, orang kan bisa semakin confident dan mungkin lewat itu dia eh, justru Tuhan panggil gitu lewat lewat kesempatan pelayanan ini. Dan yang ketiga ini adalah yang sesuatu yang Epifani komit untuk melakukan yaitu lewat training, lewat workshop seperti ini, lewat seminar-seminar ya. Saya yakin ketua-ketua Epifani yang sekarang dan di masa mendatang akan terus melakukan ini, ya. Regenerasi jadi ya, itu sangat penting. Don't do it too late karena dalam pengalaman kami kalau nggak ada persiapan ya dan nanti selnya udah terlalu besar saat mau dibelah, well ya akan ada kesulitan. Adalah yang sel saat mau dibelah, aduh nggak cukup yang
yang mau jadi korsel, atau wah yang main musik cuma satu, jadi sel yang satu nggak ada pemain musiknya lagi, atau yang bisa sharing firman cuma satu gitu. Itu it's a bit too late kalau udah um, di tahap itu. Jadi tapi kita kalau siapkan dari jauh-jauh hari, saat saat saatnya tiba sel grup ini matang dan siap untuk semakin berbuah buat Kristus, kita sudah siap dan kuat. Oke, sekian bahannya. Selanjutnya kita mau masuk ke grup discussion. Pertanyaan grup discussionnya ada di layar ini.